Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Iwan Sanjoko Saputra, MSI, yang merupakan salah satu dosen tetap di program studi Rekayasa Kosmetik Institut Teknologi Sumatera. Saya memiliki bidang keahlian yaitu ilmu kimia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video PDD UKT-PT bidang pengajaran yang menjadi salah satu persyaratan pemenuhan sertifikasi dosen SMART 2024. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, bahwasannya seorang dosen memiliki 3 peranan yang wajib harus dilakukan, yaitu pengajaran, kemudian melaksanakan penelitian, dan kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah di teknik pemisahan. Nah, proses pembelajaran pada mata kuliah teknik pemisahan yang saya lakukan yaitu menggunakan sistem DIE atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Nah, proses delivery merupakan penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa dengan berbagai cara. Tentang proses delivery ini dibuat agar para mahasiswa mudah memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, pada mata kuliah teknik pemisahan yang saya ampu, proses delivery yang saya gunakan yaitu secara mimbar atau tatap muka, penyampaian materi di kelas. Mata kuliah teknik pemisahan merupakan mata kuliah wajib 2 SKS di semester 4, ya, mahasiswa program studi Rekayasa Kosmetik. Nah, mata kuliah ini membahas beberapa metode konvensional atau metode modern yang bisa digunakan dalam teknik pemisahan suatu sampel. Misalkan seperti persiapan simplisia, kemudian ada metode ekstraksi cara dingin dan panas, ya, seperti maserasi, sokletasi, reflux, dan destilasi. Di sini juga diajarkan metode-metode penguapan, ya, suatu sampel seperti sentrifugasi, ya, kemudian ekstraksi menggunakan sonikasi, elektroforesis. Kemudian ada pemisahan kromatografi kertas, kemudian kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom. Nah, di sini ada 2 metode yang saya gunakan selain yang konvensional, yaitu yang modern, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, dan kemudian kromatografi gas atau GISI. Nah, untuk capaian pembelajaran, ya, untuk mata kuliah teknik pemisahan ini itu meliputi adanya CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan program studi yang memang dibebankan pada mata kuliah teknik pemisahan, seperti sikap, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, di sikap ini memang mahasiswa itu dituntut untuk bekerja sama dan memiliki kepakaran sosial, ya, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian dari pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep ilmu kimia serta analisis konvensional maupun instrumentasi, sintesis, identifikasi bahan alam kosmetik secara komprehensif. Nah, untuk keterampilan umum di sini ada mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dan terukur, ya. Kemudian mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil dan analisis data. Nah, untuk keterampilan khusus, ya, mahasiswa itu mampu menerapkan ilmu kimia dalam bidang kosmetik, tentunya melalui teknologi yang sangat relevan. Nah, dari CPL tersebut diturunkan lagi menjadi CPMK, ya. Di CPMK pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan cara membuat sampel simplisia dari berbagai sampel bagian
tanaman. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui tujuan, manfaat, dasar-dasar dan klasifikasi pemisahan secara umum. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dari berbagai metode, baik itu metode konvensional ataupun metode yang sudah modern. Kemudian mahasiswa mampu memahami cara screening fitokim dan uji kualitatif metabolit secara kolorimetri. Nah, adapun untuk mata kuliah pertemuan dari mata kuliah teknik pemisahan ini terdapat 16 kali pertemuan, diantaranya pertemuan 1 sampai ke 7 itu merupakan materi ya yang saya berikan. Kemudian di pertemuan ke 8 itu ada ujian tengah semester, dan di pertemuan yang ke 16 itu ada ujian akhir semester. Nah, adapun referensi-referensi yang saya gunakan yaitu referensi yang sudah saya hasilkan dari referensi primer saya, yaitu berupa publikasi internasional yang memang sudah terpublikasi di jurnal internasional Scopus Q2. Nah, untuk proses interaksi sendiri merupakan suatu proses yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa melalui proses tanya jawab, kemudian interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui diskusi kelompok atau presentasi di dalam kelas. Nah, pada interaksi pembelajaran yang saya lakukan, saya memberikan contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang nyata berkaitan dengan fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari yang memang saya hubungkan dengan materi perkuliahan. Kemudian agar para mahasiswa lebih mudah memahami ya materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk proses assessment ya merupakan suatu proses yang digunakan sebagai indikator penilaian, di mana ada beberapa komponen penilaian yang saya gunakan di perkuliahan teknik pemisahan ini. Di antaranya ada kehadiran itu dengan persentase 10%, kemudian ada keaktifan mahasiswa itu dengan persentase 10%, dan kemudian ada tugas yaitu persentasenya 30%, kemudian ada UTS dan UAS itu masing-masing 25%. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan video pembelajaran pada satu pertemuan di mata kuliah teknik pemisahan dengan sistem luring. Nah, terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kekuatan dan kesehatan di siang hari ini. Ini pertemuan perdana kita ya terkait dengan mata kuliah teknik pemisahan. Ya, yang sebelumnya untuk teknik sebelum kita belajar teknik pemisahan itu kan di semester lalu itu ada mata kuliah excipient kosmetik. Nah, excipient kosmetik itu nanti ada hubungannya nanti dengan teknik pemisahan. Kenapa? Karena zat-zat yang digunakan untuk excipient, baik itu excipient atau zat aktif, ya itu nanti melalui proses pemisahan. Ya, ini pertemuan yang pertama kita. Nah, ini materi perkuliahannya. Ya, itu ada 16 kali pertemuan, dan pertemuan yang pertama kita akan kaji tentang simplicia. Kenapa? Karena nanti simplicia sebagai sampel kita ya yang digunakan untuk ekstraksi, kemudian hasil akhirnya adalah produk yang digunakan untuk excipient kosmetik. Ya, kemudian di pertemuan yang kedua itu ada metodenya, bagaimana cara memisahkan simplicia itu. Setelah dari simplicia kemudian kita ekstraksi, kan banyak metodenya yang digunakan, misalkan seperti sonikasi, terus sopletasi, terus kemudian apa lagi, maserasi. Ya, nanti kita akan lakukan di laboratorium ya, kita akan praktikumkan. Nah, itu ada cara-caranya, ada metodenya. Kemudian selanjutnya nanti itu sampai ke pertemuan ke 5 ya. Kemudian yang pertemuan ke 6 nanti kita lakukan apa? Evaporasi. Dan penguapan itu banyak alatnya kan. Ada evaporator, kemudian ada apa lagi? Oven. Ya, kemudian nanti suhunya lebih tinggi lagi ada furnace atau kalsinasi. Ya, setelah dilakukan itu baru kita uji screening fitokin. Nah, fitokin nanti kita untuk mengetahui apa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak. Dan nanti di pertemuan ada UTS. Setelah itu ada metode elektroforesis, kemudian prinsip dasar kromatografi. Ya, nanti ada kromatografi kertas, KLT, dan kromatografi kolom. Bahkan yang lebih modern lagi ada
metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dan kromatografi gas. Nah, dua kromatografi itu nanti kita praktikumkan, ya, karena ini basisnya adalah alat yang menggunakan alat dan instrumentasi. Oke, ini yang akan kita lakukan selama 1 semester, ya. Kemudian ini kontrak perkuliahan kita, ya. Kalau dilihat dan dipahami, itu ada kehadiran 10%, kemudian ada keaktifan 10%, ya. Kemudian ada tugas, ini besar tugasnya yang 30%, berarti kalau besar berarti nanti berat tugasnya. Kemudian ada UTS 25% dan UAS 25%, ya. Nah, ini untuk kontrak perkuliahan yang teori. Nah, nanti ada hubungannya dengan yang praktikum. Karena yang praktikum kita proses belajarnya adalah PBL, kan, Project Based Learning, yang nanti luarannya berupa apa? Berupa jurnal hasil dari pemisahan atau ekstraksi, itu kita akan susun di dalam buku jurnal, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kontrak perkuliahan sudah disepakati? Sudah. Oke, nah sekarang kita masuk pertemuan yang pertama, itu subjek PMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami. Jadi nanti kalian setelah belajar pertemuan pertama ini di Simplisia ini, kalian mampu memahami tujuan, pemisahan dan preparasi pembuatan sampel Simplisia. Ya, di sini ada bahan kajiannya, ada definisinya, ya, definisi dari pemisahan dan tujuan, kemudian definisi dari Simplisia, kemudian penggolongan Simplisia, ya, kemudian ada teknologi pembuatan Simplisianya, ya, kemudian ada tahapan preparasi pembuatan Simplisia, dan yang terakhir adalah pemeriksaan mutu Simplisia. Ini bahan kajian kita. Nah, ini secara dasar, ya, secara ringkasnya sebenarnya simpel. Untuk pemisahan itu, ya, kita yang di rumah aja sering melakukan, ya, misalkan kita mau membuat apa, santan, itu kita pisahkan, gitu kan, dari campurannya. Secara teori berarti apa? Suatu metode yang digunakan untuk memisahkan dan atau memurnikan campuran menjadi senyawa tunggal. Jadi kita punya campuran, ya, terus kemudian kita pisahkan. Nah, campuran ini apa? Sampelnya kan kita sampel Simplisia, kan? Dari awal dari Simplisia tadi kita buat ekstrak. Nah, di dalam ekstrak itu nanti ada beberapa yang mempengaruhi seperti pelarut, ya, pelarut metanol yang bersifat polar, kemudian endeksan yang bersifat non polar, kemudian ada etil asetat yang bersifat semi polar. Nah, nanti kita akan praktikumkan juga, ya. Nah, ini nanti kita akan kaji juga secara kualitatif dan kuantitatif, karena ini sebenarnya masuk ke dalam ranah juga analisis. Ya, kalau analisis kimia itu ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Berarti kalau kualitatif berarti apa? Mengetahui ada atau tidaknya. Nah, berarti kalau kualitatif ada atau tidaknya senyawanya di dalam ekstrak. Kalau ada, berarti dilanjutkan dengan kuantitatif. Nah, kuantitatif berarti untuk mengetahui kadarnya atau banyaknya, ya, baru nanti kita mendapatkan senyawa yang murni. Harapan kita mendapatkan senyawa yang murni dari sampel Simplisia. Nah, nanti per kelompok kan pasti beda-beda sampelnya, sampel Simplisia. Nah, ini untuk alur prosesnya, ya, karena kita punya sampel dari mulai padat, ya, kan Simplisia kita kan padat mulai dari apa, akar, batang, daun, ya, buah. Nah, itu semuanya padat, ya. Kemudian ada nanti kita ada fraksi padat dan cair. Ada juga cair-cair. Kalau sudah padat cair berarti sampel kita padat, kemudian pelarutnya cair. Kemudian kalau cair-cair berarti sampel kita cair yang hasil dari maserasi. Kita lanjutkan ke fraksinasi. Makanya fraksinasinya itu di partisi ada cair dan cair. Nah, cair dan cair. Kemudian ada gas, karena kalau di sini kita fokusnya di sampel padat, ya, karena sampelnya sampel Simplisia. Nah, sebenarnya apa tujuan pemisahan? Tujuan pemisahan sebenarnya apa? Pemurnian senyawa. Kita inginnya mendapat senyawa yang murni, yang nggak ada gangguan senyawa-senyawa yang lain, ya. Kemudian setelah itu kita identifikasi secara kualitatif. Kalau kualitatif berarti dengan apa? Dengan uji fitokim, ya. Kemudian penentuan komponen secara kuantitatif. Kalau kita lanjutkan biasanya menggunakan, kalau menentukan kadar berarti menggunakan instrumentasi apa berarti? Spektrofotometer, ya. Kemudian manfaatnya apa?
tentu kita mendapatkan senyawa yang lebih unik tanpa pengotor atau gangguan senyawa-senyawa yang lain. Nah ini simplisia, ada simplisia segar, karena kalian kemarin sampelnya udah beda-beda. Untuk praktikum kan ada simplisia yang segar, ya, kemudian ada simplisia yang sudah dikeringkan. Jadi kalau bedanya apa, simplisia merupakan bahan alamiah yang telah dikeringkan tetapi belum masuk proses apa? Proses kimia lebih lanjut. Ya, berarti cuma dikeringkan aja, sampelnya itu dikeringkan. Ya, setelah itu baru dapat simplisia. Bisa nggak kalau misalkan simplisia itu kita manfaatkan, ya, tapi tanpa harus mengeringkan, gitu. Bisa atau enggak? Ternyata ada simplisia yang segar, bisa juga dipakai. Cuman apa kendalanya? Kadar airnya terlalu tinggi. Makanya tujuan untuk pembuatan simplisia itu untuk mengurangi, salah satunya mengurangi kadar air. Nah, ini ada penggolongan simplisia, ada 3, ya. Berarti ada apa ini? Dari nabati, berarti dari tanaman atau tumbuhan, kemudian dari hewani, kemudian ada dari pelikan atau mineral. Nah, yang kita fokus sekarang untuk praktikumkan itu yang nabati, yang ada di sekeliling kita. Kita fokus praktikum di nabati. Nah, ini teknologi pembuatan simplisianya, ya, ada mulai dari pengeringan, ini yang sangat-sangat umum digunakan, yang selalu digunakan sampai saat ini juga, yang paling mudah karena apa, kita manfaatkan matahari, ya, sinar matahari untuk proses pengeringan, kemudian fermentasi, kemudian ada lagi yang memerlukan air juga, ya, biasanya pembuatan pati singkong, ya, kemudian ada perlakuan yang khusus, mungkin peragakan, yang minyak parfum itu biasanya khusus untuk pemisahannya. Kemudian ada tahapannya. Nah, ini yang kalian harus pahami betul sebelum melakukan praktikum, ya. Itu ada beberapa tahapan, ya. Ada mulai pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi basah, ya, kemudian ada pencucian, perajangan atau pemotongan, kemudian pengeringan. Setelah itu sortasi kering, penghalusan, ya. Kemudian ada pengepakan dan penyimpanan. Tahapan ini yang akan kalian lakukan di lab, yang pada saat buat simplisia. Nah, ini berarti apa? Contohnya untuk pengumpulan bahan baku yang pertama. Ya, berarti bahan baku asalnya banyak karena dari tanaman. Mulai dari apa? Bijinya, kemudian buahnya, kemudian bunganya, batang, terus rimpan, akar, ya, kemudian umbi dan daun. Nah, ini pasti akan berbeda-beda, ya, untuk pengumpulan bahan bakunya. Karena kan posisi di dalam tumbuhan kan berbeda, ada yang di dalam tanah, ya, ada yang di daun, kemudian ada yang di buah, itu pun nantinya akan berbeda-beda. Kemudian pengumpulan bahan baku, nah ini faktor yang mempengaruhi, ya, kadang-kadang ada kadar senyawa aktif simplisia itu tergantung pada bagian tanamannya. Kalau daun berarti ada daun yang tua, ya, kemudian ada daun yang muda, ya, atau misalkan daun yang sedang, yang masih segar, gitu. Nah, itu bisa juga. Tetapi kalau yang udah tua berarti udah nggak bisa, kan? Karena kadar metabolit sekundernya udah habis, udah hilang. Kemudian ada teknik dan alat yang digunakan. Biasanya yang paling umum apa? Kita kalau misalkan pakai bunga, kita nggak mungkin pakai sabit, ya, pasti pakai gunting. Kemudian kalau daun pakai apa? Tergantung batangnya. Kalau batangnya keras, ya berarti harus pakai apa? Golok atau sabit, gitu kan. Baru nanti waktu pengirisan, ya, atau penggunaan berarti harus pakai alat gunting kalau tidak. Oke, kemudian ini beberapa contoh kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam ekstrak tanaman, ya. Setelah kita ekstrak simplisianya, ada flavonoid, alkaloid, ya, kemudian ada saponin, steroid, tanin. Nah, ini yang akan kalian uji melalui uji fitokim. Jadi harus familiar dengan metabolit ini. Kenapa? Karena eksipien nanti hubungannya dengan zat aktif dan bahan tambahan, ya. Nanti senyawa-senyawa ini yang kalian ekstrak, kemudian kalian manfaatkan untuk kosmetik. Nah, untuk sortasi basah, nah, untuk apa? Kita sudah mengambil, ya, bahan sampel dari lapangan, kemudian kita bawa ke laboratorium, kemudian kita masuk ke sortasi basah. Fungsinya untuk apa sortasi basah? Ayo, untuk apa sortasi basah? Memisahkan pengotor, ya, ya. Jadi di sortasi basah itu kita memisahkan pengotor, atau misalkan
ranting-ranting yang tidak terpakai, dan berarti kita pisahkan. Kemudian ada beberapa bagian ini dari sampel daun, sampel batang, dan sampel rimpang. Ini pun beda-beda. Ya, kalau misalkan sampel rimpang itu nggak bisa misalkan kita langsung cuci, pasti dihilangkan dulu tanahnya gitu. Tapi kalau daun kan bisa langsung dicuci. Ya, kalau batang berarti dihilangkan dulu, dikupas terlebih dahulu, ya baru dipotong-potong, baru bisa dicuci. Kemudian pencucian setelah disortasi, pengotor dari debu, kemudian kita cuci. Ya, berarti menghilangkan debu, kemudian bahan-bahan asin yang melekat, ya, atau pengotor-pengotor. Kemudian ada perajangan. Setelah dicuci berarti dipotong, dirajang. Tetapi ini kembali lagi tergantung sampel. Ya, ada sampel yang langsung bisa dipotong, misalkan kayak daun sawit, itu nggak bisa kita cuci dulu. Berarti kita potong dulu, preparasi kering dulu, baru dicuci. Tapi kalau misalkan daun kelor, daun bidara, nah itu bisa langsung potong, ya, baru dicuci. Nah, kemudian setelah dicuci masuk ke pengeringan. Pengeringan ini banyak alatnya, bisa pakai oven, ya, itu bisa pakai suhu oven, kemudian bisa pakai blower, tapi di situ masih ada kekurangan kalau blower karena dia nggak akan rata, ya, panasnya, karena dia kan pakai blower pakai uap tuh, yang di bawah itu nggak kena kadang-kadang. Ya, makanya yang kering itu bagian atas saja. Makanya kita yang paling mudah, yang paling umum itu dengan suhu ruang. Suhu ruang berarti jangan langsung matahari langsung gitu, kena matahari langsung. Kenapa? Takutnya rusak. Tapi ada beberapa tanaman yang bisa langsung ke matahari langsung, misalkan biji kopi. Nah, itu langsung kena matahari nggak apa-apa. Tapi kalau daun itu pasti akan rusak, dan makanya pakai suhu ruang aja. Oke, nah ini faktor yang mempengaruhi pengeringan, ya. Ada waktu lamanya, biasanya standarnya kalau di beberapa jurnal, ya, yang sudah saya lakukan dan publikasi saya itu menggunakan waktu 7 hari. Ya, selama 7 hari itu kalau daun udah kering, tapi kalau batang agak lumayan lama, ya, tergantung sampelnya. Kemudian ada kelembapan udara, ketebalan bahan, makanya tadi setelah dirajang itu mempengaruhi juga proses cepat enggak keringnya gitu. Kemudian luas permukaan kalau hubungannya dengan ukuran, ya, ukuran partikelnya. Nah, kemudian setelah dikeringkan masuk ke sortasi kering. Kadang-kadang ada debu atau apa ketika kita menjemur, ya, itu menempel di bahan kita, bahan simplisia kita. Makanya kita harus sortasi kering lagi, atau semut bahkan apa, ya, itu pasti akan mempengaruhi juga. Oke, kemudian ada penghalusan. Ya, setelah dikeringkan kita jadikan powder, ya, di blender. Biasanya ada blender yang khusus, tapi kalau misalkan nggak ada blender khusus berarti pakai blender biasa itu bisa sebenarnya. Ya, yang penting dia merubah bentuknya dari awal yang ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil, sehingga nanti apa fungsinya? Luas permukaannya menjadi besar dan dia akan mudah diekstraksi, ya, akan mudah dilarutkan. Oke, tapi hati-hati kalau misalkan jika terlalu halus, ya, nanti selnya akan jadi pecah, malah akan jadi rusak. Makanya sebenarnya ada panduannya, ya, panduan untuk berapa ukuran sampelnya. Oke, kemudian setelah dibuat serbuk, kemudian kita kemas, ya, kita pengepakan, kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, ingat simpan ini juga bahan penyimpannya juga harus disesuaikan dengan sampelnya. Jangan sampai dia mempengaruhi dari si sampelnya. Misalkan kalau daun bisa pakai plastik gitu, ya. Kemudian kalau misalkan sampelnya cairan, ya hati-hati, itu botolnya harus botol gelap, karena kalau kena cahaya matahari nanti mudah terdegradasi. Ya. Setelah itu baru penyimpanan. Ya, kalau penyimpanan biasanya di suhu ruang, tapi ingat setiap sampel itu pasti akan berbeda-beda, ya, pada penyimpanan, ya, waktu penyimpanan. Kadang-kadang ada yang sampelnya itu nggak tahan, misalkan 1 minggu itu udah nggak tahan, ada juga. Makanya harus bisa juga di suhu penyimpanan yang sangat dingin, ya, kita abaikan di suhu yang dingin. Oke, nah ini pemeriksaan mutu simplisia, ya. Kalau tadi terkait dengan pengujian itu, sekarang secara organoleptik bisa kita lakukan. Itu mulai dari bentuk, ukuran, warna, ya, kemudian ada bau dan rasa.
Nah, ini hasil penelitian saya yang sudah saya publikasikan juga dari beberapa ekstrak tanaman. Salah satunya di sini menggunakan apa? Daun gaharu. Nah, jadi saya ambil daun gaharu itu dari daerah Sebut banyak, daerah Lampung Tengah, karena di Lampung itu kan banyak tanaman gaharu yang khasnya itu di Kalimantan dan di Lampung dan di Sumatera. Nah, itu kemudian saya manfaatkan untuk green chemistry ya, dari reduksi ion AU 30 menjadi AU 0. Nah, nanti koloid itu yang AU 0 yang terbentuk itu digunakan untuk apa? Untuk deteksi hidrokinon dalam kosmetik. Nah, kita ketahui hidrokinon itu kan sekarang marak ya. Biasanya untuk apa fungsinya hidrokinon? Pemutih, yang memutihkan kulit gitu. Tapi kalau kadarnya nanti terlalu tinggi, maka akan berbahaya kan untuk kulit. Bisa jadi nanti bisa kanker kulit gitu, merusak kulit gitu. Nah, makanya dengan adanya penelitian yang saya lakukan ya, itu berbasis search surface enhanced Raman spektroskopi. Jadi menggunakan template koloid emas itu digunakan untuk deteksi hidrokinon. Ya, itu saya menggunakan sampel daun gaharu. Jadi sama persis dari mulai pengambilan, kemudian pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi kering, ya, kemudian pencucian, ya, kemudian apa lagi? Perajangan atau pemotongan, kemudian di blender menjadi serbuk, kan serbuknya baru dimasak juga. Sama persis. Makanya penelitian yang saya lakukan itu ya, hasilnya itu, hasil penelitiannya itu, proses-prosesnya itu saya terapkan ke kalian untuk praktikum teknik pemisahan. Berarti acuan saya jurnal. Nah, itu untuk sampel yang daun gaharu. Kemudian ada ini apa namanya, biji petai, itu bisa juga. Nah, saya pakai biji petai itu saya gunakan untuk ekstrak. Kemudian dari itu ada asam, daun kemangi, kemudian daun poh-pohan. Bisa saya daun poh-pohan itu ya, rumput ya. Oke, ini perkuliahan kita ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Alvin. Mau tanya, tadi kan ada sial biji, terus daun dan lain-lain kan Pak. Nah, itu untuk preparasinya itu sama atau berbeda? Nah, kalau untuk sampelnya ya, kalau untuk sampelnya itu, sampel senja itu berbeda-beda nanti. Ya, tergantung sampel apa yang digunakan. Kalau daun ya berarti berbeda. Kemudian buah, batang dan akar, ya itu beda-beda. Ya, kita ngambilnya juga akan berbeda-beda. Oke? Oke, ada lagi? Flora, silakan. Mau tanya Pak, manfaat dari pembuatan semisnya itu? Kalau manfaatnya, kalau dibilang manfaat banyak ya. Jadi setelah nanti kalian praktikum simplisia ya, dapatlah ekstraknya dimanfaatkan untuk zat aktif, kemudian eksipien kosmetik. Itu bisa. Oke, kemudian Kalau ketika sivisnya itu dihaluskan terlalu halus tuh, apakah nanti senyawa metabolis sekundernya itu akan hilang atau hanya rusak aja? nah, metaboliknya masih tetapi akan rusak. Ya, kemudian masih tetapi akan rusak, makanya ada standarnya sendiri. Ya, nggak boleh terlalu halus. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau cukup kita ketemu minggu depan lagi ya. Nah, silakan dibaca, nanti PPT akan saya share ya. Kita tutup untuk diskusi perkuliahan kita di teknik pemisahan ini ya. Kita masuk ke praktikum ya. Nanti kan ada praktikum kita lakukan setelah teori. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.